Selamat datang kembali di mata kuliah kimia. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang protein. Jadi di sini kita akan membahas mengenai definisi, kemudian fungsi protein, kemudian kaitannya ini karena secara umum belum masuk tentang peternakan. Jadi di sini akan membahas mengenai kira-kira pengaruh yang terjadi jika manusia kekurangan protein. Jadi dengan dasar mengetahui kekurangan protein pada manusia, nanti kita akan mendiskusikan kira-kira bagaimana kaitannya dengan peternakan. Bagaimana kira-kira kalau ternak itu kekurangan protein seperti itu. Pada pertemuan Zoom kita akan membahas bagaimana pengaruh kekurangan protein terhadap produktivitas ternak. Baiklah, sebagai pendahuluan bahwa pengetahuan tentang protein ini dimulai sejak tahun 1838. Jadi protein berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang paling utama ya. Jadi bahasa Yunani itu adalah protos. Protos itu adalah artinya yang paling utama. Jadi protein ini adalah senyawa organik dengan bobot molekul tinggi. Dan ini kalau sudah bicara tentang protein, berarti ada penyusunan asam amino yang tersusun dalam jumlah yang sangat banyak seperti itu ya. Dan itulah yang membuat menyusun protein seperti itu. Jadi asam amino tersebut diikat atau dihubungkan oleh ikatan peptida. Sementara molekul-molekul protein itu disebutkan di sini bahwa molekul protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor katanya. Di sebelah kanan di bawah ini kita bisa melihat bahwa protein itu penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Nah, pada pertemuan Zoom kita akan mendiskusikan dalam hal ini ya. Ini kenapa disebutkan struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Berarti ada perbedaan antara kedua ini ya. Ketika kita kuliah menggunakan Zoom, kita akan membahas ini lebih lanjut. Sedikit sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa sebenarnya protein itu termasuk komponen nutrisi makro yang sangat urgent dibutuhkan tubuh kita ya. Di samping dia sebagai sama seperti lemak ya, ada fungsi seperti lemak juga yang sebelumnya kita bahas, penyusun dinding sel seperti itu. Kemudian protein ini juga kalau secara makro dia merupakan nutrisi yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak ya, namanya makro seperti itu. Kemudian di slide berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsinya si protein ini. Jadi banyak fungsinya ya. Tetapi mungkin di perkenalan di awal, jadi nanti hanya membahas protein secara umum seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas mengenai mutu atau kualitas protein. Jadi kualitas protein yang dimaksud di sini adalah ini perbandingan asam-asam amino yang terkandung di dalam protein tersebut. Kenapa berfokus terhadap asam amino? Karena sudah jelas ya, protein itu disusun oleh asam amino. Tetapi yang paling kita perhatikan di sini adalah bagian asam amino esensial atau yang memang tidak bisa disintesis di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, fokus penyebutan kualitas protein ini berfokus pada jumlah atau kelengkapan dan jumlah asam amino yang terdapat di dalam protein tersebut. Jadi kita harusnya mengetahui ada beberapa, misalnya ada suatu produk makanan tertentu proteinnya tinggi, tetapi dari beberapa asam amino yang esensial tetap jumlahnya sedikit, kemudian asam amino non esensialnya yang berjumlah lebih banyak, maka produk pangan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pangan yang berkualitas proteinnya tinggi seperti itu. Tidak bisa dikategorikan bahwa pangan itu adalah pangan yang memiliki kualitas protein tinggi. Jadi karena konteks non esensial dan esensial seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, hampir mirip dengan lemak. Intinya yang esensial itu tidak bisa disintesis di dalam tubuh kita, jadi harus masuk dari luar. Jadi kalau seandainya suatu produk pangan itu mengandung banyak sekali protein, tetapi tidak lengkap
dari sisi jumlah asam amino yang terkandung di dalamnya ya, jenis dan jumlah asam amino yang terkandung di dalamnya. Jadi misalnya kalau cuman arginin yang tinggi di sana seperti itu, asam aminonya arginin seperti itu tidak bisa dikategorikan yang berkualitas bagus atau berkualitas tinggi. Harus mengandung beberapa atau kalau bisa semuanya seperti itu ya. Semua asam amino esensial terkandung di dalam suatu pangan tersebut, maka baru disebut pangan yang memiliki kualitas proteinnya, mutu protein yang tinggi seperti itu. Di gambar ini mungkin kita bisa melihat beragam produk peternakan dan pertanian ya, yang memang penghasil protein seperti itu. Ini ada daging, hati, telur. Ada satu produk peternakan yang tidak terlihat di sini ya, susu belum masuk ditampilkan di sini. Jadi ini merupakan produk-produk hasil sebagian besar merupakan hasil peternakan yang memang sebagai sumber protein utama untuk manusia seperti itu. Jadi kita ulangi sekali lagi, perlu diingat bahwa sesuatu produk pangan yang berkualitas protein, yang memiliki kualitas protein tinggi itu adalah produk pangan yang memang memiliki hampir keseluruhan atau bisa memang seluruhnya gitu. Seluruh jenis asam amino esensial ada di dalamnya dan memang dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau suatu produk pangan itu mengandung protein tetapi tidak mengandung protein beberapa asam amino esensial tertentu dan hanya mengandung banyak asam amino non esensial, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai protein yang memiliki kualitas tinggi. Mungkin satu yang bisa kita jadikan contoh ya, asam amino glutamat. Asam amino glutamat itu merupakan asam amino non esensial. Dalam bahasa keren atau bahasa sehari-hari yang bisa kita tahu, glutamat itu kan micin ya, penyedap rasa seperti itu. Sebenarnya itu adalah protein, tapi memang glutamat tersebut merupakan asam amino non esensial. Jadi sebenarnya kita membutuhkannya seperti itu, tetap butuh, tetapi sudah bisa disintesis di dalam tubuh kita. Seharusnya tidak perlu kita masukkan dari luar atau tidak perlu dikonsumsi dari luar. Dengan demikian, meskipun misalnya glutamatnya tinggi seperti itu ya, maka penyedap rasa itu tidak bisa disebut sebagai protein yang memiliki kualitas tinggi, karena memang dia hanya mengandung jenis asam amino glutamat dan bukan asam amino esensial. Berikutnya di sini ada ini ya, gambar anak kecil yang sangat kurus. Jadi di sini disebutkan ini jenis situasinya atau penyakitnya disebut kwashiorkor, kekurangan konsumsi protein. Jadi saking esensialnya protein ini di dalam tubuh kita, dan memang gizi makro ya, dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti itu. Jika memang kekurangan protein dalam kasus yang sangat parah seperti itu, maka bisa menyebabkan penyakit ini, kwashiorkor. Dan ini istilah ini pertama diajukan atau disampaikan oleh Cecilia Williams. Ini gejala yang sangat ekstrim yang diderita oleh bayi atau anak-anak yang mengalami kekurangan konsumsi protein meski energinya sudah tercukupi. Di sini kalian lihat ya, meski energinya sudah tercukupi. Mungkin kita bisa mengaitkan sedikit ke pertemuan sebelumnya, misalnya untuk lemak ya. Lemak ternyata meskipun dia lemak seperti itu, dan karbohidrat lah yang kita sering andalkan sebagai sumber energi utama, tapi ternyata karbohidrat memiliki fungsi yang memiliki proporsi yang paling besar dalam menghasilkan energi. Ini tetapi kan tidak bisa dibalik seperti itu ya. Misalnya ada jenis-jenis tertentu, misalnya asam lemak esensial itu tidak bisa, meskipun ada proses anabolisme dan katabolisme yang kita sebut sebelumnya ya. Misalnya glukosa yang terlalu berlebih disimpan di dalam tubuh kita dan diubah menjadi glikogen atau disimpan dalam jaringan adiposa menjadi lemak seperti itu ya, bisa. Tapi jenis-jenis asam amino atau asam lemak esensial itu tidak bisa dibentuk dari karbohidrat. Jadi untuk kasus seperti ini makanya disebutkan di sini ya, bahwa sebenarnya kasus seperti ini terjadi ketika khusus kekurangan protein. Meskipun karbohidrat, kebutuhan karbohidratnya sudah tercukupi ya. Oke, di sini terlihat untuk kekurangan kalori protein. Jadi meskipun karbohidrat bisa menghasilkan kalori, ternyata yang seperti sudah sangat lazim kita ketahui ya, bahwa karbohidrat penghasil energi utama seperti itu. Tetapi
ternyata ada kasus tertentu yang memang seperti penjelasan tadi, meskipun lemak bisa menggantikan karbohidrat karena bisa menghasilkan energi yang banyak seperti itu, tetapi untuk karbohidrat tidak bisa menggantikan fungsi asam-asam lemak esensial yang di sana. Sama untuk protein juga tidak bisa dijadikan sebagai asam amino esensial seperti itu ya. Jadi untuk kasus seperti ini, misalnya yang sebelumnya kwashiorkor, dia mengalami kekurangan protein. Kekurangan protein tetapi kebutuhan energinya sudah cukup melalui karbohidrat seperti itu. Kemudian ada penyakit marasmus, ini kekurangan energi kalori, kekurangan protein. Jadi kalau marasmus ini kekurangan karbohidrat dan kekurangan protein. Berbeda dengan kwashiorkor ya. Karbohidrat tercukupi tetapi proteinnya tidak tercukupi. Kemudian yang ketiga ini yang lebih parah ya, busung lapar seperti itu. Ini kekurangan gizi berat. Jadi ini sudah kondisi marasmus dan kwashiorkor berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi terjadilah busung lapar seperti itu. Oke, protein disebutkan di sini bisa digolongkan berdasarkan ada 5 hal. Yang pertama struktur atau susunan molekulnya, yang kedua kelarutannya, yang ketiga adanya senyawa lain dalam molekul, yang keempat tingkat degradasi dan fungsinya. Jadi nanti kita akan melihat ternyata beberapa protein tertentu nanti ada yang tidak bisa dikonsumsi seperti itu ada ya, cuman bisa saja tidak disebutkan di sini nanti. Jadi sebagai contohnya misalnya untuk bulu ayam ya, bulu unggas lah seperti itu, rambut seperti itu kan disusun oleh protein juga. Tetapi ada memang protein yang tidak bisa dicerna oleh manusia seperti itu, tidak bisa dicerna dan dicerna oleh mikroba juga tidak bisa seperti itu. Hanya rambut itu tadi, kemudian bulu ayam, bulu unggas merupakan jenis protein yang tidak bisa dicerna oleh manusia, tetapi itu tetap proteinnya. Mungkin kalau kalian pernah melihat di internet itu ada ilmuwan yang bisa memecah ikatan-ikatan protein yang ada di bulu hewan seperti itu ya. Kemudian ketika dipecahkan lalu dipisahkan bagian-bagian yang memang yang ikatan proteinnya itu dipecah, kemudian beberapa ikatan yang bisa edible atau bisa dimakan ternyata digabungkan kemudian direaksikan terhadap sesuatu bisa menyerupai daging seperti itu. Jadi ada peneliti yang sudah melakukan itu ya. Jadi karena tadi kan sebenarnya pada dasarnya bulu hewan, bulu unggas itu merupakan protein tetapi tidak bisa kita konsumsi memang karena tidak bisa dicerna di dalam tubuh kita. Jadi penelitian itu ternyata memecah ikatan protein yang ada di sana dan dibentuk menjadi sesuatu yang lain dan akhirnya bisa dicerna. Berarti dia diubah menjadi suatu produk makanan seperti itu ya. Nah, di sini sudah terlihat berdasarkan struktur dan susunan molekulnya, ternyata ada protein fibrillar atau skleroprotein, dan yang kedua adalah protein globular atau sferoprotein. Di gambar di sebelah kanan ini kita melihat monomer, oligomers, dan fibrils. Itu ikatan yang dari sederhana lebih banyak dan lebih rumit seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk protein fibrillar, skleroprotein ini protein berbentuk serabut. Ini yang berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Tidak larut di dalam pelarut-pelarut encer, garam, basa, asam maupun alkohol. Dan fungsinya memang membentuk struktur bahan dan jaringan. Contohnya kolagen pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, fibrin pada gumpalan darah. Nah, keratin pada rambut seperti itu. Ternyata keratin itu adalah protein, tetapi bukan protein yang bisa dikonsumsi ya. Ternyata kalau udah di atas itu bagian protein yang tidak bisa dikonsumsi atau protein fibrillar atau skleroprotein. Protein yang kedua adalah protein globular atau sferoprotein. Ini proteinnya berbentuk bola, bukan serabut seperti di atas. Jadi larut dalam larutan asam dan garam encer, mudah berubah terdenaturasi oleh suhu. Ini contohnya susu, telur, daging, enzim dan hormon. Nah, di sini enzim dan hormon ternyata juga banyak yang tersusun oleh protein. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini, kita perhatikan adalah kalimat terakhir pada poin B itu. Mudah berubah terdenaturasi oleh suhu. Contoh yang paling sederhana dalam mengetahui terdenaturasi ini adalah ketika
telur dimasak seperti itu, telur direbus seperti itu ya. Kalau telur itu kan bentuknya cair, tetapi ketika kita panaskan dia berbentuk padat seperti itu. Daging juga, daging yang dulunya meskipun beda agak berbeda arahnya ya. Kalau telur tadi direbus menjadi keras, daging dimasak menjadi lebih lembut. Kemudian kalau untuk enzim dan hormon itu kalau terkena panas bisa rusak seperti itu. Oke, berikutnya berdasarkan kelarutannya. Ini yang pertama ada albumin. Albumin itu larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. Ini merupakan jenis protein yang paling sering kita temui ya, albumin. Albumin itu terdapat di albumen atau putih telur. Jadi telur itu kita sudah sama-sama tahu bahwa telur mengandung protein yang sangat tinggi. Jadi kalau untuk protein yang terdapat di dalam putih telur itu disebut albumin, jenis proteinnya. Tetapi kalau kita bicara tentang nama atau istilah untuk putih telur itu albumen. Albumen adalah putih telur dan albumin adalah jenis protein yang terkandung di dalam albumen. Ada albumin serum ternyata. Di albumin ya tetap albumin. Albumin itu nama protein. Jadi ada juga yang dari serum atau di darah. Kemudian ada berupa laktalbumin di dalam susu. Jadi itu merupakan jenis protein albumin. Yang kedua globulin. Ini tidak larut di dalam air, terkoagulasi oleh panas, larut dalam larutan garam encer dan mengendap dalam larutan garam yang memiliki konsentrasi tinggi. Ini contohnya myosinogen, ovoglobulin, amandin, legumin, seperti itu. Kalau myosinogen di dalam otot ya, ovoglobulin di dalam telur, amandin ternyata ada di tanaman kacang-kacangan dan legumin juga di dalam tanaman kacang-kacangan. Yang ketiga glutelin, tidak larut dalam pelarut netral, tetapi larut dalam asam dan basa encer. Ini terdapat jenis protein yang terdapat dalam gandum dan beras, glutelin atau glutein, hampir mirip ya. Gluten seperti itu. Yang keempat, prolamin atau gliadin, larut dalam alkohol 70-80%. Dan dia tidak larut di dalam air. Contohnya gliadin yang dalam gandum, hordein dalam barley, atau zein pada jagung. Jadi jenis-jenis ini kita jadi mengetahui ya, ternyata gliadin itu adalah protein yang terdapat dalam gandum, hordein dalam barley, zein pada jagung, seperti itu. Kemudian yang kelima ada histon. Ini jenis protein yang larut dalam air tetapi dan tidak larut dalam amonia encer. Ini globin dan hemoglobin, berarti yang di darah ya. Berarti globin dan hemoglobin adalah protein jenis histon. Yang terakhir ada protamin, larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Salmin dalam ikan salmon katanya. Jenis protein juga yang bisa ditemukan dalam ikan salmon. Dan ini tidak terkoagulasi oleh panas. Berikutnya di sini adalah protein konjugasi. Yang artinya adalah protein yang mengandung senyawa lain non-protein. Dia berikatan dengan sesuatu yang lain seperti itu. Yang pertama, nukleoprotein, protein, asam nukleat. Itu baru nukleoprotein. Glikoprotein, protein dan karbohidrat. Fosfoprotein, protein dan fosfat. Untuk di lemak sudah membahas ini yang glikolipid, fosfolipid, hampir mirip dengan di sini. Kalau dengan nama seperti ini berarti dia berikatan dengan komponen yang lain. Senyawa lain di sana. Lipoprotein, protein dan lemak. Kromoprotein, protein tambah pigmen atau ion logam. Gitu. Contohnya di sini hemoglobin ya. Kalau lipoprotein ternyata serum darah itu, kuning telur, susu, darah, membran sel itu termasuk lipoprotein. Karena memang serum darah di sana ada protein dan lemak. Kuning telur, lemak dan protein juga. Susu ada lemak dan proteinnya saling berikatan seperti itu. Darah juga seperti itu dan membran sel. Membran sel kan di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bahwa sebenarnya di sana lemak mengambil peran yang sangat kuat karena dia menjadi penyusun dinding sel tersebut. Di sana juga ada lipoprotein. Berikutnya di sini berdasarkan tingkat degradasi protein. Jadi ada yang protein alami atau yang memang protein yang di dalam sel. Kemudian ada yang berupa turunan. Degradasi protein ini hasil degradasi protein. Pada tingkat permulaan denaturasi disebutkan di sini. Jadi pembagiannya adalah yang pertama protein primer, hasil hidrolisis yang ringan. Sedangkan protein sekunder hasil hidrolisis yang berat. Itu protein primer ringan, protein sekunder berat. Kemudian ada protean hasil hidrolisis oleh air, asam encer, enzim,
dan bersifat tidak larut. Di sini miosan dan nesestan katanya. Contohnya, itu contohnya ya. Mungkin kalau membahas ini lebih dalam itu tidak kita bahas, tidak kita lakukan di mata kuliah kita, karena hanya berupa pengantar ya. Karena kan sebenarnya kalau di kita tuh lebih berfokus nanti kelak membahas mengenai pengaruh-pengaruh nutrisi ini, gizi makro ini dalam peningkatan produktivitas ternak, susu ya, daging, telur seperti itu, hingga ke pertumbuhan dan perkembangan ternak. Oke, kita lanjutkan ya. Ada metaprotein, hidrolisis lebih lanjut oleh asam dan alkali. Jadi banyak yang bisa menghidrolisis yang ini ya, mendenaturasikan si protein ini. Kemudian ada protein terkoagulasi. Ini denaturasi oleh panas dan atau alkohol. Ini yang paling sering kita temui ya, misalnya memasak telur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada pepton. Ini larut di dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Kebetulan pepton ini sering dalam dunia mikrobiologi sering digunakan sebagai sumber nutrisi kepada si bakterinya. Jadi dengan memberikan pepton ke bakterinya, bakteri tertentu bisa memanfaatkan kan membutuhkan nutrisi ya. Maka dengan pemberian pepton yang merupakan protein, maka pertumbuhan bakterinya itu bisa lebih baik. Yang terakhir di sini peptida, gabungan 2 atau lebih asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Berarti ini yang lebih kompleks ya. Protein yang lebih banyak molekulnya seperti itu. Dan definisi protein kan tadi asam-asam amino yang memang diikat oleh ikatan peptida. Berarti peptida itu sama dengan protein. Berikutnya di sini adalah fungsi protein. Jadi banyak fungsi-fungsi protein di sini ya. Yang pertama sebagai enzim atau katalisator. Sepertinya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian katalisator, karena pada saat diskusi kita sudah membahas pengertian katalisator atau fungsi enzim itu ya. Di sini dikatakan hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh enzim, dan komponen terbesar enzim adalah protein. Makanya minggu lalu kita sebutkan semacam urgensi kebutuhan protein ini, urgensi si protein ini. Kalau seandainya seseorang kekurangan protein, maka pencernaannya akan terganggu, karena pada dasarnya enzim yang digunakan di dalam tubuh kita itu terbuat dari, ini sebagian besar ya, terbesar adalah protein yang menyusun enzim itu. Jadi kalau kita kekurangan protein, maka pencernaan kita pun terganggu, terkhusus untuk pencernaan protein. Yang fungsi kedua adalah alat pengangkut atau alat penyimpan. Ini sudah jelas. Kalau pengangkut berarti ada hemoglobin yang memang membawa oksigen di dalam darah, membawanya ke seluruh tubuh kita, di jaringan otot seperti itu. Kemudian ion besi diangkut oleh plasma darah, oleh transferin namanya ya. Yang ketiga pengatur pergerakan, gerakan otot itu miosin seperti itu tadi, itu adalah protein. Miosin itu semacam yang dibutuhkan oleh otot kita untuk melakukan gerakan pergeseran otot di dalam tubuh kita ya. Ini juga pergerakan flagella sperma, itu juga disebabkan oleh adanya protein di dalam sperma tersebut. Yang keempat itu penunjang mekanis, kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen. Nah, elastisitas kulit kita ini disebabkan oleh kolagen, dan kolagen itu adalah protein, kita sudah sebutkan di awal. Kemudian untuk pertahanan tubuh sudah jelas, ini merupakan berkaitan erat dengan antibodi. Protein khusus dapat mengenal dan menempel pada mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lain. Ini pernah saya lihat di internet ya, ini di akun tentang ini mikrobiologi seperti itu. Jadi ketika sesuatu benda asing masuk ke dalam tubuh kita, maka antibodi kita itu akan mengeluarkan semacam, dia berpatroli seperti itu. Jadi berpatroli nanti mengelilingi seluruh bagian tubuh yang dicurigai memang ada benda asing. Lalu si protein itu misalnya dalam bentuk antibodi tersebut akan memangsa zat-zat asing yang ada di dalam tubuh kita tersebut. Jadi kalau memang itu tidak seharusnya di sana, maka si protein ini melalui antibodi ya, dalam bentuk antibodi akan memangsa zat asing tersebut. Nah, ini merupakan fungsi protein dalam pertahanan tubuh. Terakhir di sini disebutkan bahwa ada protein
yang disebut rhodopsin ya. Protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Berarti kebutuhan protein ini pada mata pun sangat bagus. Kalau seandainya kita hanya mengenal vitamin A untuk mata, di sini kita paham bahwa sebenarnya ada jenis protein tertentu yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya ke dalam mata kita. Baiklah, demikian materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini. Kita lanjutkan menggunakan Zoom ya untuk diskusi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.